warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelompok 7 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah linguistik umum dengan dosen pengampu Ibu Asrianti, SPD MPD. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi klasifikasi tipologis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Valentin Jose dengan NIM A111251035. Dan saya Yadi Kartika Dewi dengan NIM A11125100006. Saya Chelsea Olivia dengan NIM A111251026. Dan saya Juminten Amusrin dengan NIM A111251032. Kami dari kelompok 7 klasifikasi tipologis. Sederhana, klasifikasi tipologis adalah cara mengelompokkan bahasa berdasarkan ciri-ciri dan strukturnya, bukan berdasarkan sejarah atau asal-usulnya. Nah, teman-teman, adapun tujuan dari klasifikasi tipologis adalah untuk membantu kita lebih memahami dan mempelajari keberagaman bahasa yang ada dengan lebih mudah. Nah, jadi tipologis bahasa ini bukan dilihat dari bahasa ini keturunan bahasa mana, tapi lebih ke bagaimana cara kita menyusun bahasa tersebut. You do not always need a partner. You can talk to yourself for 5 minutes. Kenapa aksenku ini susah sekali mau ikut aksen bahasa Inggris? Padahal saya sudah belajar bahasa Inggris berbulan-bulan. Bahkan saya juga sudah ikut les sana sini. Nah, kalian pernah mengalami hal yang sama tidak? Nah, itu bukan karena kalian tidak pintar loh teman-teman, tetapi ada kaitannya dengan sesuatu yang keren, yaitu tipologis bahasa. Jadi teman-teman, tipologis bahasa itu terbagi menjadi beberapa aspek, salah satu contohnya tipologis fonologis. Nah, menurut seorang ahli bernama Sitorus tahun 2022, dalam jurnalnya mengatakan tipologi fonologi adalah studi tentang perbandingan sistem bunyi bahasa-bahasa di dunia yang berfokus pada pola-pola fonologi dan bagaimana bunyi-bunyi itu terorganisir dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Kedua, tipologi sintaksis berdasarkan susunan kata atau gramatikal. Bagian ini mengklasifikasikan bahasa berdasarkan urutan subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. Beberapa pola umum yang digunakan sebagai berikut. Pertama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris umumnya menggunakan subjek, predikat, dan objek. Dua, bahasa Jepang dan bahasa Korea menggunakan subjek, objek, dan predikat. Nah, yang ketiga, bahasa Arab klasik dan bahasa Irlandia menggunakan predikat, subjek, dan objek. Lalu, apakah mereka serumpun? Nah, meskipun mereka menggunakan pola dasar yang sama, namun mereka itu tidak serumpun teman-teman, karena kosakata dasar dan sistem penulisan yang berbeda. Lalu, contoh bahasa yang serumpun itu yang bagaimana sih? Nah, contoh rumpun bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Mengapa dikatakan sama? Karena kedua bahasa ini menggunakan rumpun bahasa Austronesia. Nah, selain itu, kedua rumpun bahasa ini memiliki kata dasar yang sama atau hampir mirip, yaitu seperti makan, mata, dan air. Nah, keduanya juga memiliki pola kalimat dasar yang sama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, kesimpulan dari klasifikasi tipologis adalah cara untuk mengelompokkan bahasa agar lebih mudah dipahami. Dan dengan adanya klasifikasi tipologis, kita bisa lebih menghargai keberagaman bahasa yang ada di dunia. Klasifikasi tipologis adalah cara untuk mengelompokkan kata agar
Macam tak betul je budak ni. Pembahasan ini mempunyai kalimat dasar yang sama, yaitu subjek, objek, berdasarkan susunan kata. Pada bagian ini mengklasifikasikan bahasa ulang-ulang. Tipologi morfologi berdasarkan struktur kata. Bagian ini mengklasifikasi